Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Khalidah dengan NPM 20482011110055. Saya dari kelas B semester 2, Prodi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanaman terong atau nama latinnya yaitu Solanum mooreniana. Terong sendiri terdapat berbagai macam jenis, di antaranya yaitu ada terong ungu, terong putih, terong hijau, terong bulat, terong Belanda, dan leunca atau ranti. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu di antara jenis terong tersebut, yaitu terong ungu. Terong ungu merupakan tanaman sayuran yang dapat tumbuh di daerah tropik maupun subtropik. Di India, tanaman ini dikenal dengan nama brinjal, sedangkan di Eropa dikenal dengan nama aubergine. Tanaman terong merupakan salah satu jenis tumbuhan yang dikenal sebagai sayur-sayuran dan ditanam untuk dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Terong dikenal dengan nama ilmiah Solanum mooreniana yang menghasilkan biji atau spermatopita dan menghasilkan biji berkeping dua. Terong ini diduga berasal dari benua Asia, terutama di India dan Burma. Beberapa petunjuk menyatakan bahwa tanaman ini banyak tumbuh di Cina. Dari daerah tersebut kemudian menyebar ke negara-negara lain di Eropa, Afrika, Amerika Selatan, Malaysia, hingga di Indonesia. Menurut Rukmana 1994, taksonomi tumbuhan terong ungu adalah sebagai berikut. Kingdom Plantae atau tumbuhan, Subkingdom Trasebionta atau tumbuhan berpembuluh, Superdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliopsida atau tumbuhan berbunga, kelas Magnoliopsida berkeping dua atau dikotil, ordo Solanes, famili dari Solanaceae atau suku terong-terongan, dan genus Solanum. Selanjutnya untuk morfologi dari tanaman terong, yang pertama ada bagian dari akar. Akar tanaman terong ungu memiliki akar tunggang dan cabang-cabang akar dapat menembus ke dalam tanah sekitar 80-100 cm. Akar-akar yang tumbuh mendatar dapat menyebar dengan radius 40-80 cm dari pangkal batang tergantung dengan umur tanaman dan kesuburan tanah. Berikutnya, bagian batang. Batang terong ungu pendek, berkayu, dan bercabang. Tinggi batang tanaman bervariasi antara 50 sampai 150 cm, tergantung jenis varietasnya. Permukaan kulit batang, cabang, ataupun daun tertutup oleh bulu-bulu halus. Batang tanaman ini membentuk percabangan yang menggarpu dan tidak beraturan. Batang utama terong memiliki ukuran cukup besar dan agak keras, sedangkan percabangannya memiliki ukuran lebih kecil. Fungsi batang sebagai tempat tumbuhnya daun dan organ-organ lain dan digunakan sebagai pengangkut zat hara dari akar ke daun dan sebagai jalan menyalurkan zat hasil asimilasi ke seluruh bagian. Selanjutnya, bagian dari daun. Daun terdiri dari atas tangkai daun atau petiolus dan helaian daun atau lamina. Tangkai daun berbentuk silindris dengan sisi agak tipis dan menebal di bagian pangkal. Panjangnya berkisar antara 5-8 cm. Helaian daun terdiri dari atas ibu tulang daun, tulang cabang, dan urat-urat daun. Lebar helaian daun 7-9 cm atau lebih sesuai varietas. Panjang daun antara 12-20 cm. Bangun daun berupa belah ketupat, bagian ujung daun tumpul, pangkal, dan meruncing, dan sisi bertoreh. Berikutnya, untuk bunga dari tanaman terong, bunga terong lebih dikenal dengan bunga berkelamin dua. Dalam suatu bunga, terdapat alat kelamin jantan dan betina, atau benang sari dan putik. Bunga ini disebut bunga sempurna karena mahkota bunga berjumlah 5-8 buah dan akan gugur sewaktu bunga berkembang. Benang sari berjumlah 5-6 buah, putik berjumlah 2 buah yang terletak dalam satu lingkaran bunga yang letaknya menonjol di dasar bunga. Selanjutnya, bagian buah, yaitu buah terong.
Bentuk buahnya beragam, yaitu silindris, lonjong, oval, atau bulat. Warna kulit ungu hingga mengkilap. Terong ungu merupakan buah sejati tunggal berdaging tebal, lunak, dan berair. Buah ini tergantung pada tangkai buah. Dalam satu tangkai umumnya terdapat satu buah, tetapi ada juga lebih dari satu buah. Berikutnya yang terakhir yaitu biji dari buah terong. Buah terong menghasilkan biji dalam satu buah yang sangat banyak dan memiliki ukuran kecil berbentuk pipi dan berwarna coklat muda. Biji ini merupakan alat reproduksi atau perbanyakan secara generatif. Selain sebagai bahan pangan atau sayur-sayuran, terong ungu juga mempunyai manfaat atau khasiat. Di antaranya yaitu melawan radikal bebas. Diketahui, terong ungu merupakan sumber senyawa fenolik yang berfungsi sebagai antioksidan. Antioksidan sendiri adalah molekul yang membantu tubuh menghilangkan radikal bebas, sehingga terhindar dari penyakit berbahaya. Di antara antioksidan dalam terong adalah antosianin, termasuk nasunin, lutein, dan zeaxanthin. Oleh sebab itu, konsumsi terong ungu dapat membantu tubuh melawan radikal bebas dan mencegah berbagai penyakit. Terong ungu juga baik untuk kesehatan jantung. Selain mengandung antioksidan, terong ungu juga mengandung serat, kalium, vitamin C, atau vitamin B, dipercaya baik untuk kesehatan jantung. Sayuran ini juga mengandung antosianin, suatu komponen yang mampu menurunkan resiko kematian pada penderita jantung. Terong ungu juga dapat mencegah penyakit kanker, baik untuk kesehatan kulit, membantu menurunkan berat badan, untuk kesehatan otak, dan juga baik untuk kesehatan mata, karena terong juga mengandung antioksidan lutein dan zeaxanthin. Senyawa lutein ini berperan dalam kesehatan mata, serta dapat membantu mencegah degenerasi makulat terkait usia yang dapat menyebabkan kehilangan penglihatan pada orang tua. Berikut ada beberapa penelitian tentang tanaman terong. Di samping sebagai bahan pangan, berdasarkan pada kandungan kimianya, terong ungu memiliki potensi untuk dipakai sebagai feed additive. Buah terong ungu diketahui banyak mengandung alkaloid steroid atau solasodin, solanin, dan solanidin, saponin, flavonoid, tanin, serta kumarin. Kulit banyak mengandung antosianin serta klorogenat. Flavonoid merupakan senyawa yang bersifat estrogenik yang berasal dari tumbuhan dan sering dikenal sebagai fitostrogen. Terong ungu banyak mengandung antioksidan seperti flavonoid berupa nasunin. Nasunin memiliki aktivitas protektif terhadap peroksida lipid sehingga dapat menurunkan kadar lipid. Beberapa hasil penelitian menunjukkan ekstrak alkohol buah terong ungu berpengaruh terhadap pertumbuhan ayam broiler. Ekstrak biji terong ungu berpengaruh terhadap polipogenesis, fertilitas, dan pertumbuhan kelenjar mamalia tikus putih. Hasil beberapa pengujian biologi tersebut menunjukkan adanya sifat estrogenik dari buah terong ungu. Fitostrogen dapat memiliki aktivitas berlawanan dan selaras dengan aktivitas hormon estrogen. Hasil uji kandungan kimia terong ungu mengandung stigmasterol yang termasuk dalam fitostrogen. Fitostrogen yang dikandung pada diet berpengaruh pada ekspresi gen pada uterus dan ovarium, walaupun tidak berpengaruh terhadap reseptor estrogen. Menurut Radosław Kowalski dan Grażyna Kowalski, Solanum mollonana merupakan salah satu sumber antioksidan alami yang mengandung senyawa golongan asam fenolat. Selanjutnya dikatakan dalam 100 gram solanum mengandung 1,4% protein, 0,3% lemak, lebih dari 4,32% pH, 30% bahan kering, 220 mg K. Kandungan K dalam solanum cukup untuk memenuhi 10% kebutuhan harian manusia untuk potasium. Senyawa yang ada dalam terong adalah amfesterol, sitosterol, stigmasterol, dan sejumlah kecil kolesterol serta antosianin. Kulit akar terong hutan mengandung senyawa alkaloid, triterpen atau steroid, dan saponin. Terong ungu juga mengandung asam fenolat sehingga memiliki kemampuan sebagai antioksidan. Itu tadi sedikit penjelasan tentang terong.
Semoga bermanfaat dan salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.